Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian pembahasan berkenaan dengan wiridan zikir yang sangat agung untuk menggapai keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau dosa kita banyak sekalipun, untuk menggapai kasih sayangnya Allah, untuk menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita ketahui yang bahwa di setiap sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya yang bermaksiat dengan panggilan kasih sayangnya. Di setiap sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya, wahai hambaku, adakah yang bertaubat kepadaku? Niscaya aku akan menerima. Wahai hambaku, adakah yang meminta kepadaku? Niscaya aku akan mengabulkan. Wahai hambaku, adakah yang ingin mendekatiku? Niscaya aku akan menerimanya. Sebanyak apapun dosa kita, walau dosa kita memenuhi langit dan bumi, ketahuilah pintu keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka sangat lebar. Ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima taubat hambanya, selalu mengampuni hambanya ketika hamba tersebut meminta ampun kepadanya, ketika hamba tersebut meminta belas kasihannya. Pada kesempatan ini akan saya paparkan 3 macam zikir yang hendaknya jangan kita tinggalkan di setiap hari. Akan 3 zikir ini, walau hanya 1 kali di setiap zikir ini, insya Allah yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita. Dan pada suatu hari kita akan menggapai kasih sayangnya. Dengan kasih sayangnya lah tumbuh kekuatan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adanya kekuatan pada diri kita, yaitu kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan. Zikir yang pertama yang saya maksudkan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab tasawuf, yakni kitab Al-Jauharul Mauhub wa Mumbahatul Qulub, pada halaman 129. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala subhanallahi ila akhiriha, barang siapa membaca akan zikir ini, akan tasbih ini, marratan wahidatan, 1 kali, kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis untuknya, memberi untuknya 100.000 pahala, 100.000 kebaikan. Wa maha anhu mi'ata alfi sayatin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskannya 100.000 dosa, 100.000 kesalahannya. Wa rafa'alahu mi'ata alfi darajatin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatkannya 100.000 derajat. Tasbih yang dimaksud yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Allah maha besar dan tiada upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Orang yang membaca akan zikir ini walau hanya 1 kali,
niscaya 100.000 pahala diberi untuknya, 100.000 kesalahan diampuni, dan diberi kepadanya 100.000 derajat. Ini zikir yang pertama yang saya maksudkan. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun kemaksiatan yang pernah kita lakukan, marilah kita membacakan zikir ini walau hanya 1 kali di setiap hari. Zikir yang kedua yang saya maksudkan juga terdapat di dalam kitab tasawuf, yakni kitab Al-Jawharul Mauhub wa Mumbahatul Qulub. Hadis kudusi, la ilaha illallahu kalami, firman Allah, la ilaha illallah itu kalamku, wa ana huwa, dan Allah itu aku. Man qalaha dakhala hisni, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, niscaya dia masuk di dalam kotaku, masuk di dalam perlindunganku. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang masuk di dalam kotaku, masuk di dalam perlindunganku, amina min iqabi, niscaya dia akan aman daripada semua azabku, baik azab di dunia, azab ketika sakratul maut, azab di alam kubur, azab di padang mahsyar, dan azab neraka. Sungguh orang yang membaca zikir la ilaha illallah, dia akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminan untuk selamat dari semua azab Allah, baik di dunia ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. La ilaha illallah merupakan seagung-agung zikir. La ilaha illallah merupakan setinggi-tinggi zikir. Sebagaimana sabda Rasulullah, afdalud dzikri la ilaha illallah. Yang terlebih afdal zikir itu yaitu la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah kita hidup, dan dengan la ilaha illallah insya Allah kita mati, dan dengan la ilaha illallah kita memasuki di alam kubur. Dengan la ilaha illallah kita bangkit pada hari ba'as. Dengan la ilaha illallah kita menghadapi hari pertimbangan, hari hisab. Dengan la ilaha illallah kita melalui jembatan siratan mustaqim. Dengan la ilaha illallah insyaallah kita akan memasuki surga Allah. Seyogianya kita tidak pernah meninggalkan akan zikir la ilaha illallah, walau hanya 1 kali di setiap selesai salat fardu. InsyaAllah dengan adanya kita istiqamah walau hanya 1 kali di setiap selesai salat fardu, pada suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi syahya zikir la ilaha illallah bagi kita. Dengan syahya tersebut dekatlah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syahya tersebut bersinarlah hati kita. Dengan syahya tersebut kuatlah kita selalu bertakarrub kepada Allah. Dengan syahya tersebut timbullah di dalam jiwa kita yaitu benci akan yang namanya kemaksiatan. Wiridan yang ketiga yang saya maksudkan, sebagaimana juga terdapat di dalam kitab ini, yaitu kitab tasawuf Al-Jawharul Mauhub wa Mumbahatul Qulub, pada halaman 26. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salatukum alayya mahaqatun, bermula salawat kamu atasku itu menghapuskan dan menghilangkan lidzunubikum bagi semua dosamu, kama yamhaqul ma'un nar, seperti menghilangkan air akan api, seperti memadamkan air akan api. Walau besar sekalipun api, walau api tersebut sudah menjalar kemana-mana, kan tetapi api tersebut akan padam, akan sirna dengan datangnya air. Begitu juga sebesar apapun kemaksiatan kita, sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, kan tetapi ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah salawat tersebut akan memadamkan semua kemaksiatan yang telah kita lakukan. Salawat tersebut akan menjadi kafarat dosa yang pernah kita lakukan. Dan juga salawat bukan hanya mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga
orang yang membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan dari Rasulullah dia mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia. Orang yang membaca salawat kepada Rasulullah, jaminan dari Rasulullah, di dalam dunia dia tidak akan pernah sedih, gelisah, susah dan lain-lainnya yang tidak diinginkannya. Orang yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan dari Rasulullah, dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat di bawah liwaul hamdi, di bawah panjinya Rasulullah, dan dia akan meminum air telaga Al-Kautsar pada hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wahai sahabat, 3 macam zikir ini, sebanyak apapun kemaksiatan kita, sebesar apapun dosa kita, hendaknya kita tiada pernah meninggalkan akan 3 zikir ini di setiap hari, walau hanya 1 kali. InsyaAllah kita akan menggapai kasih sayang Allah, kita akan menggapai keampunan Allah, kita akan menggapai rahmatnya, dan kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.